warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa ayaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengingatkan, menginspirasi diri saya sendiri, dan kemudian saya mengajak para jemaah sekalian untuk agar kita terinspirasi bahwa kita harus yakin dan memang terbukti bahwa isi Al-Quran itu memang benar-benar terbukti kebenarannya, dan itu salah satunya disebutkan bahwa tanda-tanda kebesaran Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti disebutkan di dalam Al-Quran bahwa itu terdapat pada alam semesta dan termasuk diri kita sendiri. Adapun yang lain adalah disebutkan di dalam Al-Quran tanda-tanda bahwa Al-Quran itu memang terbukti kebenarannya. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia supaya kita dapat pelajaran yang baik tentang firman Tuhan itu apabila kita teliti. Yang fenomena tentang pembuktian kebenaran ini justru salah satunya adalah dibuktikan oleh dua orang geologi luar negeri yang menyelidiki tentang kebenaran Al-Quran, sumpah Allah tentang adanya api di dasar lautan. Jadi hal itu telah diselidiki di dasar lautan, memang terbukti kebenarannya bahwa Al-Quran memang bukan kitab suci yang menjelaskan secara spesifik tentang ilmu pengetahuan atau sains. Namun hampir semua penemuan ilmiah abad terakhir sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya seperti fenomena api di dasar lautan yang telah saya sebutkan tadi. Di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 1 sampai dengan 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, dan demi surga, langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Demikian disebutkan di dalam Al-Quran bahwa firman Allah tersebut sekitar 1400 tahun yang silam kemudian dibuktikan oleh ilmuwan, diselidiki kebenarannya pada abad modern ini memang terbukti, memang terbukti secara nyata Al-Quran itu memang benar-benar nyata kebenarannya. Jemaah sekalian, dulu ketika Al-Quran diturunkan, bangsa Arab belum bisa memahami isyarat sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi lautan yang di dalam tanahnya ada api tersebut. Karena pada waktu itu manusia belum bisa membuktikannya, karena kapal selam belum diciptakan oleh manusia kapal selam tersebut, sehingga manusia tidak mampu untuk meneliti ke dasar lautan. Akan tetapi pada zaman modern ini justru para geologi, ilmuwan luar negeri yang membuktikannya tentang kebenaran Al-Quran itu memang terbukti nyata kebenarannya, bahwa di dasar lautan itu memang ada api dan air lautan tidak dapat memadamkan api tersebut. Itu tanda ciri-ciri memang Al-Quran itu, Allah itu benar-benar maha kuasa, maha sempurna menciptakan alam semesta.
Ketika itu mereka hanya mengetahui makna dari sajara. Sajara sebagai menyatakan tungku pembakaran hingga membuatnya panas atau mendidih. Jadi pengetahuan manusia bangsa Arab pada saat itu dia hanya berpikir bahwa itu seperti sajara sebagai menyalakan tungku pembakaran hingga membuatnya panas atau mendidih. Jadi hanya berasumsi. Tapi kalau sekarang tidak pakai asumsi lagi, penyelidikan terbukti dengan nyata. Karena zaman teknologi sudah canggih, peralatan serba cukup, manusia dapat menyelidiki secara leluasa tentang kebesaran Al-Quran. Tidak mungkin kedua hal ini dapat berdampingan dalam sebuah ikatan yang kuat tanpa ada yang rusak salah satunya. Dalam persepsi mereka, saya ulangi sekali lagi ya, dalam persepsi mereka air dan panas merupakan dua hal yang bertentangan. Air mematikan panas, sedangkan panas itu menguapkan air. Tidak mungkin kedua hal ini dapat berdampingan di dalam sebuah ikatan yang kuat tanpa ada yang rusak salah satunya. Fenomena api di dasar lautan ini pun mulai terbukti secara ilmiah ketika dua ahli geologi berkebangsaan Rusia tersebut melakukan penelitian ke dasar lautan. Anatol Sebagovic dan Yuri Bogdanov, nama dari ilmuwan tersebut, bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat untuk melakukan penelitian. Kemudian Rona Klin meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut pada pertengahan tahun 1990-an. Mereka menyelam ke dasar lautan sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami. Sebagovic bersama kedua rekannya menggunakan kapal selam canggih yang kemudian beristirahat di batu karang di dasar laut. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Kemudian aliran air itu disertai dengan semburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan. Tidak tanggung-tanggung panasnya, suhu api vulkanis di dalam air tersebut ternyata mencapai 231 derajat Celcius. Mereka menemukan fakta bahwa fenomena alam itu terjadi akibat aliran lava vulkanis yang terjadi di dasar laut, layaknya gunung api bila di daratan. Mereka menemukan fakta bahwa fenomena alam itu terjadi akibat aliran lava vulkanis yang terjadi di dasar laut, layaknya gunung api bila di daratan. Dan kemudian mereka menemukan lebih banyak lagi gunung api aktif di bawah laut yang tersebar di seluruh lautan. Selain itu, penjelasan terkait fenomena ini juga muncul ketika para peneliti turun dan menyelam ke dasar laut dan samudra dalam rangka mencari alternatif berbagai barang tambang. Mereka dikejutkan dengan rangkaian gunung berapi atau volcanic mountain chain yang membentang berpuluh-puluh ribu kilometer di tengah-tengah seluruh samudra bumi, yang kemudian mereka sebut sebagai gunung-gunung tengah samudra. Dengan mengkaji rangkaian gunung-gunung tengah samudra ini, tampak jelas bahwa gunung-gunung tengah samudra tersebut yang dapat meledak
layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat melalui sebuah jaring retak yang sangat besar. Jaring retak ini dapat merobek lapisan bebatuan bumi dan ia melingkupi bola bumi kita secara sempurna. Dari segala arah dan terpusat di dalam dasar samudra dan beberapa lautan, sedangkan kedalamannya mencapai 65 km. Salah satu fenomena yang mencengangkan para ilmuwan saat ini adalah bahwa meskipun sebegitu banyak air laut atau samudra tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut. Inilah tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang maha berkuasa. Tanda-tanda kebesaran Allah begitu agung menciptakan keseimbangan alam semesta ini. Dan magma yang sangat panas pun tidak mampu memanaskan air laut dan samudra. Termasuk di dalamnya samudra Antartika utara dan selatan, dan dasar sejumlah lautan seperti Laut Merah. Fenomena retakan di dasar lautan mengeluarkan lava. Lava tersebut menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap. Dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api. Sesungguhnya Al-Quran telah menyebutkan fakta itu sejak 1400 tahun yang lalu. Al-Quran menjelaskan api di dalam lautan itu dengan istilah masjur. Dalam bahasa Arab, masjur dimaknai dengan sesuatu yang berada di atas dipanaskan oleh panas di bawahnya. Nabi SAW pun pernah bersabda yang artinya, tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumrah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterangkan di dalam hadis dan Al-Quran. Semoga semua itu menambah keyakinan, keimanan kita, dan dapat menginspirasi kita sehingga kedepannya kita semakin bertambah kuat iman kita, semakin yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta alam. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidaina wa li sairil muslimina fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi